Pembagian polinomial atau suku banyak. Yap, itu yang akan kita bahas bersama-sama di video ini. Welcome back to Exxon Course YouTube channel. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat. Tapi teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pembagian polinomial, aku mau ingetin kalian jangan lupa dong untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course. Tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Atau mungkin ajak teman-teman kalian untuk nonton serta subscribe YouTube channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita ngobrolin tentang pembagian suku banyak, aku mau tanya terlebih dahulu sama kalian tentang pembagian biasa nih ya. Kalau misalkan aku tanya ke kalian nih, 9 dibagi 2 itu berapa? 9 dibagi 2 ya angkanya nggak pas, ya kan? 4 setengah, ya kan? 4 sisa 1, gampangnya gitu kan, sisa 1. Nah, atau aku bisa tulis kayak gini kan teman-teman ya, 9 itu berarti kan 2 kali 4 ditambah 1, bener ya, 2 kali 4 tambah 1. 2-nya ini apa? 2 ini pembaginya, oke. 4-nya ini apa? 4-nya ini hasil bagi, oke. 1-nya ini apa? 1-nya ini adalah sisa bagi, oke. Jadi teman-teman, dalam polinomial atau suku banyak itu konsepnya juga sama. Oke? Jadi suatu polinomialnya ini sama dengan Hx. Hx ini adalah hasil bagi. Qx ini adalah pembaginya. Dan Sx ini adalah sisa bagi. Jadi cukup jelas ya. Jadi konsepnya sama dengan bilangan biasanya. Oke, teman-teman. Sekarang aku mau ngomongin tentang derajatnya, oke ya. Derajat itu pangkat tertinggi, oke. Pangkat tertinggi dari Px atau derajatnya Px, misalnya dia itu punya pangkat tertingginya tuh n, oke. Lalu pembaginya, derajat tertingginya itu adalah m, oke ya. Derajatnya atau pangkat tertingginya itu m, maka derajatnya Hx ini bakalan n dikurangi m, oke ya. Jadi pangkat tertingginya Hx ini bakalan n min m. Nah kalau sisa baginya, derajatnya berapa? Derajatnya maksimal itu adalah m min 1. Oke, jadi lihat dari pembaginya dikurangi 1. Contoh, polinomialnya itu adalah polinomial pangkat 3. Oke, pangkat 3. Pembaginya itu pangkat 1. Oke, pembaginya pangkat 1. Maka hasil baginya pangkat berapa? Hasil baginya derajatnya adalah 3 min 1, yaitu 2. Sisa baginya pangkat ini 1 min 1, yaitu pangkat 0 atau konstanta saja. Oke, cukup jelas ya. Jadi perlu diingat-ingat, kalau ada polinomial derajatnya P dibagi polinomial yang derajatnya M, maka hasil baginya adalah n min M. Oke, sisa baginya itu adalah m min 1. Gampangnya derajatnya pembagi dikurangi 1. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, untuk melakukan pembagian ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Oke, tergantung dari Qx-nya. Qx tadi apa? Qx itu adalah pembagi. Kalau Qx-nya berderajat 1, oke, maka kita bisa pakai dua cara nih teman-teman ya. Cara yang pertama adalah kita bisa pakai pembagian bersusun. Oke. Nah, teman-teman harus kalian tahu bahwa pembagian bersusun ini bisa digunakan derajatnya berapapun, ya kan? Karena itu kayak porogapit biasa. Oke. Tapi kita juga bisa pakai cara namanya adalah Horner. Oke. Berikutnya, kalau derajatnya 2. Kalau derajatnya 2, kita bisa pakai yang pertama, pembagian bersusun. Yang kedua, kita bisa pakai Horner juga. Nah, tapi pakai Horner ini syaratnya adalah pembaginya bisa difaktorkan. Pembaginya bisa difaktorkan. Ya. Yang ketiga adalah Horner-Kino. Oke, Horner-Kino. Nah, outputnya apa? Kita membagi itu outputnya apa? Kita bakalan dapat apa teman-teman? Seperti pada pembagian bilangan seperti pada umumnya. Pembagian kita bisa dapat hasil baginya, ya kan? Atau Hx. Lalu kalau misalkan ternyata tidak pas, ya toh, maka kita bisa dapat namanya sisa bagi.
atau SX. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, aku kasih contoh nih ya. Contoh yang berderajat 1 pembaginya itu misalnya gini, X min 2. Ya kan? Ini kan pangkat tertinggi X-nya kan pangkat 1. Kalau derajat 2 ini contohnya gini, X kuadrat min X min 2. Oke, X-nya kan pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, di video ini kita akan gunakan semua cara. Oke, nanti kalau ada yang derajat 1 kita hitung pakai dua-duanya. Kalau yang derajat 2 kita hitung pakai tiga-tiganya. Biar kalian tuh dapat gambaran tentang bagaimana untuk menggunakan tiap metode. Tapi nanti kalian bisa pilih yang menurut kalian mana yang paling mudah. Oke, cukup jelas kan? Kita langsung aja ke contoh soal. Ini ya teman-teman ya. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min X tambah 3 dibagi X plus 2. Oke, kita lihat ini dibagi X plus 2. X plus 2 ini apa? QX. Karena dianya adalah pembagi. Cukup jelas ya. Nah teman-teman, kalau QX-nya ini kan derajatnya 1 ya. Derajat 1. Oke, maka sisa baginya derajatnya berapa? Derajatnya adalah gini kan, M-1, artinya 1 min 1, derajatnya 0. Oke, kalau hasil baginya gimana? Hasil baginya derajatnya adalah, lihat, polinomialnya derajat 3, ya kan? Ini derajat 3. Oke, pembaginya 1, artinya derajat HX-nya 3 min 1, yaitu 2. Oke ya. Ini kalian harus tahu, nanti lama-kelamaan kalian bakalan hafal. Oke, sekarang gimana melakukan pembagiannya? Kita bisa pakai dua cara. Yang pertama tadi adalah pembagian bersusun. Yang kedua nanti kita pakai Horner. Oke, kita pembagian bersusun dulu ya teman-teman ya. Jadi kita tulis kayak gini, ini pakai porok hapit. X pangkat 3 tambah 2X kuadrat min X tambah 3 dibagi X plus 2. Oke, teman-teman, intinya dengan pembagian bersusun ini adalah kita harus menghabiskan dulu yang bagian kiri-kirinya terus, ya kan? Dihabiskan sampai pada hasil akhirnya, gitu kan? Nah, sekarang gini teman-teman. Di sini kita punya X, ya kan? X pangkat 1. Gimana caranya agar X pangkat 3 ini habis? Maka X ini harus dikali sama X kuadrat. Bener ya? Dikali X kuadrat. Oke, sehingga X kuadrat dikali X plus 2 jadi berapa? X pangkat 3 tambah 2X kuadrat. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. X ini biar bisa mengurangi X pangkat 3 dengan habis, maka harus dikalikan X kuadrat. Oke, kalau dikalikan X kuadrat, maka yang dikalikan X kuadrat kan satu paket X plus 2 ini, ya kan? Jadi X pangkat 3 tambah 2X kuadrat. Sekarang kita kurangi. X pangkat 3 kurangi X pangkat 3 habis, 2X kuadrat dikurangi 2X kuadrat juga habis. Sisa ini ya, min X plus 3. Oke, sekarang X ini harus dikalikan berapa biar min X-nya habis? Dikalikan min 1, benar ya? Karena kan kalau min X dikurangi min X itu habis. Oke ya, jadi kita kalikan min 1 semua, min X min 2. Oke, kita kurangi. Min X dikurangi min X itu kan sama kayak min X tambah X, ya kan? Habis 3 dikurangi min 2 yaitu 5. Oke, teman-teman, tadi kan kita tahu bahwa sisanya harus derajat berapa? Derajat 0, benar ya? Sisanya harus derajat 0. Artinya sudah benar ini ya. Dia kan tidak ada X-nya. Oke, ini adalah sisanya. Lalu hasil baginya tadi derajat berapa? Hasil baginya derajat 2. Benar banget nih ya kan. X kuadrat min 1. Ini adalah HX. Oke. Aku kasih highlight biar kalian nggak bingung. Gini ya. Oke. Nah sekarang teman-teman kita akan coba pakai cara yang kedua. Yaitu metode Horner. Oke. Metode Horner. Sebenarnya metode Horner ini kalau kalian bisa bakal lebih mudah. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman. Kita tulis dulu semua koefisien dari polinomialnya secara urut. Oke ya. Jadi kalau ini ada X pangkat 3, maka kita urut ya. Ini X pangkat 3, X pangkat 2, X, dan juga yang konstanta. Oke, kita urut ya teman-teman ya. Jadi ini 1, 2, min 1, sama 3. Oke, teman-teman, berikutnya kita cari X-nya. Ya, X dari pembaginya. Kita asumsikan pembaginya ini adalah 0. Jadi kalau misalkan 0 maka kan gini ya.
X plus 2 sama dengan 0. Oke ya, ini pembagi. Maka X-nya adalah min 2. Oke, jadi kita buat seperti ini adalah min 2. Caranya, kolom pertama dikasih bintang. Oke. Baris pertama dan baris kedua ini kita jumlahkan ya teman-teman ya. Jadi 1 tambah bintang, bintang itu artinya 0, itu 1. Oke. Berikutnya teman-teman, perhatikan. 1 ini kita kalikan min 2. Oke, ini dikalikan min 2, hasilnya di sini. 1 kali min 2, min 2. Oke, lalu kita jumlahin 2 tambah min 2, 0. Oke, setelah itu kita kaliin lagi ya. 0 dikali min 2, hasilnya adalah 0. Kita taruh di sini, ya kan? Min 1 tambah 0, min 1. Oke, berikutnya, min 2 kali min 1, yaitu 2, kita taruh di sini. 3 tambah 2 adalah 5. Oke, teman-teman, tadi kan kita tahu ya, bahwa sisanya itu derajatnya 0. Oke ya, kalau sisanya derajat 0, maka gini teman-teman ya. Sisa derajat 0 itu diambil dari yang paling kanan. Oke, ini derajat 0. Kalau sisanya derajat 1, maka 2 yang kanan. Ya, 2 yang kanan. Kalau misalkan derajatnya 1, maka yang cuma yang paling kanan. Oke, ini adalah sisanya. Cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, terus yang di bagian ini itu adalah hasil baginya teman-teman. Ya, hasil baginya. Hasil baginya ini gini teman-teman ya. Karena ini kan pangkat 3. Oke, lalu hasil baginya itu kan derajatnya 2. Maka ini kita mulai dari X pangkat 2. Karena hasil baginya derajatnya 2. X kuadrat, X sama konstanta. Hasil baginya kita tinggal tulis gini aja teman-teman. Berarti 1X kuadrat tambah 0X min 1 dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari pembagi. Ya. Di sini teman-teman pembaginya kan X plus 2. Ini pangkatnya berapa? Pangkat 1. Benar ya? Berarti ya dibagi 1, maka HX-nya adalah X kuadrat min 1 dibagi 1. Yaitu X kuadrat min 1. Di sini teman-teman kita bisa dapatkan bahwa HX-nya adalah X kuadrat min 1, lalu SX-nya adalah 5. Kalau kita compare dengan pembagian bersusun hasilnya sama. Oke, cukup jelas kan? Soal yang kedua ini ya teman-teman ya. 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 9x min 5 dibagi 2x min 1. Oke, kita lihat di sini ya, pembaginya ini adalah QX. Derajatnya QX adalah 1. Benar ya? Lalu polinomialnya itu ini yang dibagi. Derajatnya adalah 3. Sehingga teman-teman HX sama SX-nya derajat berapa? SX derajat, berarti ini ya, pembagi dikurangi 1. 1 min 1 yaitu 0. Lalu HX derajatnya polinomialnya dikurangi dengan derajatnya pembaginya. Gitu ya. 3 min 1 yaitu 2. Oke. Nah sekarang kita bisa pakai dua metode kan, pembagian bersusun atau Horner. Sekarang kita pakai pembagian bersusun dulu aja. Pembagian bersusun. Oke. Kan gini ya. 2x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 9x min 5 dibagi 2x min 1. Oke. Ini teman-teman, kita harus menghilangkan 2x pangkat 3-nya. Ya kan? 2x dikali berapa? Biar 2x pangkat 3-nya ini hilang. Ya kan? Kali x kuadrat. Benar ya? 2x kali x kuadrat kan 2x pangkat 3. Jadi 2x pangkat 3 min x kuadrat. Ya kan? Ini min 1 dikali x kuadrat. Lalu kita kurangi. Oke, ini habis. 7x kuadrat dikurangi min x kuadrat adalah 8x kuadrat tambah 9x min 5. Oke, sekarang 2x dikali berapa? Biar jadi 8x kuadrat. Sehingga 8x kuadratnya ini habis. Dikali 4x. Oke, jadi ini plus 4x. Ini ya. Akan jadi 8x kuadrat min 4x. Kita kurangi. Ini habis ya. Jadi 13x min 5. Oke, berikutnya.
2x kali berapa? Biar jadi 13x kali 13 per 2. Benar ya? Jadi ini plus 13 per 2. Oke, ini akan jadi 13x min 13 per 2. Ini habis. Min 5 dikurangi min 13 per 2. Ya, min 5 dikurangi min 13 per 2. Ini kan sama kayak gini ya. Min 10 per 2 plus 13 per 2. Yaitu 3 per 2. Ini ya teman-teman ya. Jadi sisanya ini adalah 3 per 2. Oke, ini adalah sisanya. Oke, benar ya, sisanya berderajat 0 atau konstanta. Lalu ini adalah HX-nya, hasil baginya. Oke, cukup jelas ya teman-teman semua ya. Sekarang kita bisa pakai metode yang kedua juga, yaitu metode Horner. Oke, kita tulis secara urut dulu. 2, 7, 9, min 5. Ya kan? Ini koefisien X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan konstanta. Oke, lalu X-nya berapa? Kita bisa cari dari pembagi ya. 2x min 1 sama dengan 0. 2x sama dengan 1, x-nya adalah setengah. Ya, x-nya setengah. Berarti sini kita masukkan setengah, jangan lupa di sini kasih tanda bintang. 2 tambah 0, 2. 2 kali setengah, 1. 7 tambah 1, 8. 8 kali setengah, 4. 9 tambah 4, 13. 13 kali setengah, 13 per 2. Min 5 tambah 13 per 2. Sama kayak ini ya. Yaitu 3 per 2. Kita tahu bahwa sisanya adalah derajat 0. Artinya satu kolom paling kanan. Ini adalah sisanya. Oke. HX-nya tadi berderajat berapa? Berderajat 2. Artinya ini X kuadrat. Ini X, ini konstanta. Oke. Jadi HX-nya gimana teman-teman? Kita masukkan ini ya. 2x kuadrat tambah 8x tambah 13. Jangan lupa dibagi dengan apa? Koefisien pangkat tertinggi dari pembagi. Oke ya. Berarti kita bagi berapa nih? 2x kuadrat tambah 8x tambah 13. Koefisiennya pangkat tertingginya ini ya. X pangkat 1 ya. Koefisiennya 2. Berarti ini 2. Sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 13 per 2. Kalau kita lihat di sini, hasilnya ini sama ya teman-teman ya. Ya, HX-nya, ini SX-nya. Ini juga sama ya, ini HX-nya, ini SX-nya. Soal yang ketiga nih ya. Ada polinomial X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X min 1 dibagi dengan X kuadrat min X min 2. Oke. Kita bisa lihat di sini ya, Qx-nya derajatnya adalah 2. Polinomialnya, ya kan, atau Px-nya derajatnya adalah 4. Oke. Sehingga Sx-nya derajat berapa? Derajatnya Qx dikurangi 1, ya kan? 2 min 1, yaitu 1. Hx-nya derajat berapa? Hx-nya derajatnya Px, yaitu 4, dikurangi derajatnya Qx. Benar ya? 2. Yaitu derajat 2. Oke. Nah, karena Qx-nya ini derajat 2, kita bisa pakai 3 metode, ya kan? Yang pertama pembagian bersusun, 2 Horner, 3 Horner Kino. Oke. Kita akan bahas satu persatu ya. Nanti kalian bisa pilih mana yang the best lah buat kalian. Oke. Yang pertama adalah pembagian bersusun. Pembagian bersusun sama dengan yang tadi ya. Kita buat pola grafik gini. X pangkat 4 min 3x kuadrat tambah 2x min 1 dibagi x kuadrat min x min 2. Oke, sekarang kita lihat nih teman-teman ya. X kuadrat ini dikali berapa biar jadi x pangkat 4? Jadi membuat x pangkat 4-nya ini habis. X pangkat 2, benar ya? X pangkat 2 dikalikan dengan ini semua akan jadi x pangkat 4 min x kali x kuadrat x pangkat 3 min 2x kuadrat. Oke, jadi gini ya. Kita kurangi. X pangkat 4-nya habis. Oke. X pangkat 3-nya. Yang atas tidak ada X pangkat 3. Berarti 0. 0 dikurangi min X pangkat 3 akan jadi X pangkat 3. Min 3X kuadrat dikurangi min 2X kuadrat. Itu plus artinya ya.
Jadi min X kuadrat tambah 2X min 1. Oke, sekarang X kuadrat kali berapa? Biar X pangkat 3 kali X. Benar ya? Jadinya X pangkat 3 min X kuadrat min 2X. Kita kurangi, X pangkat 3 kurang X pangkat 3 habis. Min X kuadrat dikurangi min X kuadrat habis. 2X dikurangi min 2X, 4X min 1. Oke, teman-teman tadi ingat ya, kalau misalkan pembaginya itu pangkat 2, maka sisanya berderajat 1. Ya kan, ini sudah berderajat 1, berarti ini sudahlah sisanya. Kenapa? Karena sudah nggak bisa dibagi lagi. Ini kan pangkat 2 ya, di sini sisa pangkat 1, nggak mungkin. Ya kan, jadi ini adalah sisanya. Hasil baginya yang mana? Nih, hasil baginya ini adalah HX. Oke, cukup jelas ya. Jadi kelihatan kan HX-nya derajat 2, SX-nya derajat 1. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode Horner, teman-teman. Metode Horner ini hanya bisa dipakai kalau pembaginya bisa difaktorkan. Ya, bisa difaktorkan. Jadi kan pembaginya X kuadrat min X min 2 ya. X kuadrat min X min 2. Ini kita bisa faktorin jadi berapa? Ini X, X. Dikali min 2 ditambah min 1. Ya min 2 tambah 1. Oke. Di sini ada X min 2. Ini X plus 1. Oke. Teman-teman, kalau gini, kalau Horner kan kita perlu tahu nilai X-nya ya. Jadi kita punya di sini adalah X1 dan X2. Oke. Caranya gini ya. X min 2 sama dengan 0. X1-nya berarti 2. X plus 1 sama dengan 0. Berarti X2-nya adalah min 1. Oke. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Nah sekarang kita tulis koefisiennya dulu secara urut. Karena ini X pangkat 4 maka urutannya X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X konstanta. Ini kan ya. Koefisien X pangkat 4 itu 1. Koefisien X pangkat 3 nih hati-hati ya. Koefisien X pangkat 3 itu 0. Oke ya, karena nggak ada. Biasanya orang-orang tuh salah langsung nulisnya 1 min 3, 2 min 1. Padahal itu belum urut ya kan. Koefisien X pangkat 2-nya adalah min 3. Koefisien X-nya 2. Konstantanya adalah min 1. Oke. Lalu Hornernya gimana? Kan X-nya ada 2 nih ya. X-nya ada 2. Kita pakai X1 dulu yaitu 2. Oke. Kita pakai X1 dulu yaitu 2. Oke. Ini X1 ya. Sama caranya ya. Kita kasih bintang dulu. 1 tambah 0, 1. 2 kali 1 yaitu 2. Oke. 0 tambah 2, 2. 2 kali 2 yaitu 4. Min 3 tambah 4, 1. Ya kan? 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 kali 2, 8. Min 1 tambah 8, 7. Oke. Nah teman-teman, satu kolom paling kanan. Oke, berarti ini kita pakai sebagai S1 atau sisa 1. Oke. Sampai sini cukup paham ya teman-teman ya, S1. Berikutnya teman-teman, kita hitung lagi sisanya ini yang 1, 2, 1, 4. Yang 7 ini sudah nggak usah dipakai lagi ya. Pakai X2. Yaitu X2-nya adalah min 1. Nah, jadi gini ya. Ini bintang. 1 tambah bintang 1. 1 kali min 1 yaitu min 1. 2 tambah min 1, 1. Oke. 1 kali min 1, min 1. 1 tambah min 1, 0. 0 kali min 1, 0. 4 tambah 0, 4. Oke. Satu kolom paling kanan ini adalah S2. Oke. Sampai sini cukup jelas ya teman-teman ya. Lah terus sisanya berapa kalau gitu? Oke. Jadi sisanya teman-teman ini perhatikan. Sisanya rumusnya gini ya. Sx sama dengan S2 kali X min X1 tambah S1. Akan sama dengan S2-nya adalah 4. X min X1-nya berapa? 2. Ini ya. 2 tambah S1-nya 7 ya. 4X min 8 tambah 7. Oke. Jadinya 4X min 1. Oke. Jadi SX-nya 4X min 1. Sudah sama ya. Kayak yang di pembagian bersusun. Oke. HX-nya gimana? Nih kita tahu HX-nya berderajat 2. Oke. Berarti HX-nya kita pakai ini langsung aja yang terakhir. Ini berarti X kuadrat, ini X, ini konstanta. Karena berderajat 2. Ya. Jadi X kuadrat tambah
X tambah konstantanya 0. 0. Oke ya. Dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari pembaginya. Pangkat tertingginya kan X pangkat 2 ini ya. Koefisiennya 1. Berarti dibagi 1. X kuadrat tambah X. Oke. Jadi kita sudah temukan Sx dan juga Hx-nya. Oke. Cara yang ketiga teman-teman, kita bisa pakai namanya Horner-Kino. Oke ya. Menurut aku pribadi sih dibandingkan Horner, yang Horner-Kino ini lebih simple. Ya kan? Nah, kita tahu tadi pembaginya kan pangkat 2, ya kan? Nah, kalau misalkan pangkat 2 berarti kan semacam persamaan kuadrat, ya kan? Bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Kita bisa tentukan X1 sama X2-nya. X1-nya caranya gini, min C per A. X2-nya adalah min B per A. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini ya. A-nya kan 1 di sini, koefisien X kuadrat. B-nya koefisien X min 1. C-nya konstanta min 2. Artinya X1-nya gini, min 2 per 1, yaitu 2. Yang ini min, B-nya itu min 1 per 1, yaitu 1. Oke. Lalu teman-teman kita buat Horner kayak biasa. Oke. Tapi Hornernya bertingkat atau Horner-Kino. Jadi urut ya, karena ini X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X konstanta ya. Jadi 1, 0, min 3, 2, min 1. Oke. Ini dia dibuat bertingkat gini ya teman-teman ya. Ini 2, ini 1. Nah teman-teman, bintangnya di mana? Ya kan kalau bertingkat gini, bintangnya itu ada 3 di sini. 1, 2, 3, lalu di sini 4. Ya. 3 di kiri, 1 yang paling terakhir ini. Oke, dikasih bintang. Oke, caranya sama ya. Caranya gini, perhatikan. Sama tapi ada sedikit perbedaan. 1 tinggal dijumlahin. Sekarang gini teman-teman. 1 ini dikalikan dengan 1. Taruh di sini. 1. Ya. 1 ini juga dikalikan dengan 2. Oke. Ditaruhnya di mana? Ditaruhnya di sini. Oke, jadi 2. Cukup jelas ya. Nah, terus 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. Oke, di sini 1. Sama ya. 1 dikali 1 hasilnya taruh sini. 1. Oke. Lalu 1 ini juga dikali 2. Oke, dikali 2 hasilnya ditaruh di sini. Oke, 2. Oke. Min 3 tambah 2 tambah 1 0. Oke. 0 ini juga sama ya. 0 dikali 1 taruh sini 0. 0 dikali 2 taruh sini 0. Oke. Jadi 2 tambah 2 ini 4. Min 1 tambah 0 tambah bintang min 1. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Teman-teman, tadi kan kita sudah hitung ya. Kita tahu bahwa sisanya berderajat 1, ya kan? Berarti kita langsung pilih aja 2 kolom dari kanan. Kalau berderajat 1, 2 kolom dari kanan. Berderajat 0, 1 kolom dari kanan. Jadi ini sisa. Karena berderajat 1 ya gampang aja. Ini X, ini konstanta. Berarti sisanya 4X min 1. Oke. Nah Hx-nya gimana? Hx-nya seperti biasa. Tadi Hx-nya kita tahu berderajat 2. Berarti ini X kuadrat, ini X, ini konstanta. Ini ya. X kuadrat ditambah X. Koefisiennya ini 1 ya. 1X kuadrat tambah 1X. Konstantanya 0. Jangan lupa dibagi koefisien pangkat tertinggi pembagi. Pangkat tertingginya X pangkat 2, koefisiennya 1. Berarti ini dibagi 1 ya. X kuadrat tambah X. Oke. Jadi kita dapat bahwa Hx-nya X kuadrat tambah X. Sx-nya 4X min 1. Menurutku pribadi teman-teman pakai Horner-Kino lebih gampang sih. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai Horner-Kino aja lebih enak. Cuman memang Hornernya hati-hati ya untuk mengalihkan dan menjumlahkannya.